Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masahibid dunya waddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil kitabi basari wasrah bihi sadri wasamil bihi badani wa atlik bihi lisani wa qawwi bihi janani wa asri bihi fahmi wa qawwi bihi azmi bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Waca sik bareng-bareng teman-teman. Bismillah. Alhamdulillah. Seperti tadi itu yang keras ya. Dinil haqi bisayfihi lirusli rabbihi bi asli dini muhatamun i'tisaru multazam sababna fa kullum qad wajaba lillahi wal jaiza wal fasami'a kullu man kafawa illa lam yazal fi ghairi andur ila nafsika summa takiri li alamil ulmi summa takiri sun adbali akhika bilakimi qawadalil adami wa kullu majalla alaih hadamu alaih fatanya sa'irun bilamu wa basirul imam. Sudah sampai situ ya. Itu kitab Jawharatul Tauhid karangannya Al-Imam Ibrahim bin Harun Al-Laqani dari kabilah Laqani, kemudian madhabnya Maliki. Yang ngarang ini madhabnya Maliki dan dari Mesir, Al-Misri, dari kota Mesir. Dan biasanya ya kitab-kitab akidah itu yang ngarang madhab Maliki itu banyak. Biasanya madhab Maliki itu kalau akidahnya itu Maturidi, kebanyakan Maturidi dan sebagian itu Asy'ariyah.
Dan akidah apa istilahnya madhab Maliki itu kebanyakan ahli sunnah ikutnya Maturidiyah. Dan madhab Maliki itu biasanya kuat akidahnya, apalagi kalau di negara Sudan. Negara Sudan itu akidahnya kuat ya. Walaupun madhab Syafi'i madhab fikihnya itu Maliki, tapi madhab akidahnya itu ikut Maturidi, begitu juga sebagian itu Asy'ariyah. Saya bahas coba di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma salatihi. Jadi nadimnya itu yang mengarang kitab itu nadoman dimulai dengan bacaan bismillah kemudian alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kemarin saya sebutkan bahwasanya kul amrin dzibadin la yubda'u bi bismillah walhamdulillah fa huwa aqta. Kalau sesuatu itu tidak diawali dengan bismillah atau alhamdulillah, maka berkahnya hilang. Maka di sini nadimnya itu mengawali dengan apa? Ucapan bismillah dan alhamdulillah. Ala silatihi, sebab apa? Sebab dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka silaturahim seharusnya ya ngekeni pewehan la iso. Dadi nalikane nyambangi dulure silaturahim la iso iku nggawa gawan, nggawa pewehan. Aja cuma disambangi to ae. Tapi la iso apa ala silatihi maksudnya apa? Dikeni pewehan. La iso ya. Summa salamu wa hima salatihi. Kemudian salam dan salatnya Allah itu tercurahkan kepada siapa? Ala nabiyyin ja'a bit tauhid. Coba lihat di situ. Yang pertama summa salam. Kalimat apa? Salam dulu kemudian baru salawat. Padahal di ayat Al-Qur'an itu disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu. Coba lafaznya apa dulu? Salawat dulu baru salam. Kenapa di nadom ini kau salam dulu? Ya sebab daruratus syi'ir. Itu kaidah. Ingat, itu sebab daruratus syi'ir. Sebab orang Muhammadiyah sekarang itu enggak mau maulidan. Assalamu alayka ya Rasulullah. Biasanya mengucapkan syair-syair itu kan kalau ketika maulidan. Kenapa orang Muhammadiyah enggak mau? Sebab menyalahi Al-Qur'an. Sebab mereka itu enggak tahu tata cara kaidah dalam apa segi syair. Maka enggak apa-apa didahulukan kalimat salam daripada kalimat salawat. Maka itu dalilnya ya. Ala nabiyyin ja'a bit tauhid. Bahwasanya salawat dan salam itu tercurahkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi itu apa arti dari Nabi? Nabi itu insanun zakarun hurrun min bani Adam. Bahwasanya Nabi itu ya atau Rasul ya. Nabi dulu ya, bahwasanya Nabi itu insan, yaitu manusia. Selain manusia mana mungkin jadi Nabi? Hewan, malaikat nggak mungkin jadi Nabi. Kemudian zakar harus orang laki-laki, nggak mungkin Nabi itu berupa perempuan. Nggak ada Nabi itu yang perempuan. Kemudian hurrun min bani Adam, yaitu harus merdeka. Kemudian juga dari anak cucu dari Nabi Adam. Salimun an munafirin tab'an, selamat dari apa? Dari penyakit yang istilahnya menjijikan. Contohnya apa? Istilahnya baros. Saya yang duweni penyakit kulitnya itu rusak, warnanya putih, mari ngono gosong terus ucul dewi. Misalnya tangan itu kena baros, ya apa istilahnya putih awalnya, mari ngono gosong ucul dewi, pedet dewi. Itu jenis baros. Wal judam wal ama, begitu juga picek. Nabi nggak mungkin, Nabi itu picek nggak mungkin. Ya, kalau dikatakan ada Nabi Ayub ya, yang matanya nggak bisa lihat. Itu cuman apa istilahnya secara zahir saja, tapi secara batin tetap bisa melihat. Jadi Nabi itu selamat dari apa? Dari penyakit-penyakit yang menjijikkan. Kemudian bidana atil abi wa khonai ummin. Begitu juga orang tua itu harus benar-benar orang tua yang mempunyai apa istilahnya pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan yang rendahan. Contohnya apa? Contohnya seperti pekerjaan tukang sapu, tukang ngumpulkan apa istilahnya tukang ngumpul sampah. Nggak mungkin wong tuani Nabi kok mun.
Engko umatnya malah nyacat-nyacat ya kan. Masa nabiku wong tuane ngono. Nah, kan enggak mungkin. Makanya pengertian dari nabi seperti itu. Enggak mungkin orang tua nabi itu mempunyai pekerjaan yang rendahan, enggak mungkin. Kemudian begitu jika perempuan atau ibunya yang mempunyai sifat apa istilahnya khana, tukang zino, istilahnya wong wadon sing nakal, wong wadon sing nakal nggak mungkin. Jadi nabi seperti itu. Kemudian nabi itu ya, itu uhiya ilaihi bisyar'in wa ya'malu bih walakin lam yu'mar bi tablighi. Kalau nabi itu disyariatkan oleh Allah tapi tidak disuruh untuk apa? Menyampaikan syariat itu kalau nabi. Kalau rasul itu disuruh apa? Menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di situ waqad khala ad-dinu anit tauhidi. Zaman dulu ya. Jadi Nabi Muhammad datang itu di dunia ini untuk apa ya? Untuk tauhid. Untuk apa? Untuk tauhid. Tauhid itu apa? Ya al-ilmu bi anna syai'i wahidun. Bahwasanya sesuatu itu hanya satu. Makanya Tuhan ada berapa? Ada satu. Jadi Nabi dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tauhid semuanya. Mengajak bahwasanya menyembah itu hanya kepada Allah. Begitu juga Nabi Isa, Nabi Musa atau Nabi yang lainnya sama. Untuk apa? Untuk tahu. Tapi sing aneh iku wong Wahabi iku ngene. Tauhid iku dibagi teko telu. Iya. Sampeyan belajar nanti aliyah kan ana ya. Tauhid uluhiyah, tauhid apa? Sifat ya kan ana kan. Iku akidah wong apa istilah wong Nasrani iku, akidah wong Kristen. Sebab apa? Sebab Kristen iku duweni pangeran pira? Telu, ya kan? Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, ya kan? Ya memang orang Wahabi itu mengadopsi dari akidahnya orang Nasrani. Padahal tauhid itu dari kata wahidun, artinya apa? Satu. Kenapa satu kok dibagi jadi tiga? Ya orang goblok. Jadi kita harus bisa berpikir, bisa tahu bahasa Arab bahwasanya wahidun artinya apa? Artinya satu. Mana mungkin tauhid bisa dibagi jadi tiga. Waqad khala ad-dinu anit tauhid. Bahwasanya sebelum Nabi Muhammad, istilahnya di zaman jahiliyah, banyak yang menyembah apa? Menyembah berhala. Makanya ketika datang Nabi Muhammad ja'a bit tauhid, waqad khala ad-din anit tauhid. Maka ketika Rasulullah datang itu membersihkan agama-agama yang kurang benar. Kemudian mabadi. Jadi belajar ilmu tauhid itu ada permulaan. Pertama itu apa? Hadnya. Apa pengertian dari ilmu tauhid? Ya, ilmu tauhid itu apa? Disebutkan di situ bahwasanya ilmu tauhid itu untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui kaidah-kaidah agama. Khususnya masalah apa? Masalah ketuhanan, kemudian masalah kenabian, dari apa yang wajib, apa yang jaiz. Ada kan ketika di Aqidatul Awam. Ya. Kemudian apa hukumnya untuk mempelajari ilmu tauhid? Hukumnya wajib. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Setiap orang mukallaf bentar ada babnya sendiri itu. Orang mukallaf itu hukumnya wajib belajar tauhid. Kalau nggak bisa belajar ya tanya. Antar ada sendiri. Cukup apa enggak orang itu melok-melok tok, tegese melok kiai ini ngene, tauhid ngene melok, gak apa-apa. Antar ada babnya sendiri di situ. Jadi ada asalnya hukumnya wajib, kemudian namanya adalah usuluddin. Ya, kemudian dalilnya dari mana? Dari Al-Qur'an dan hadis. Fa'arsada al-khalqa lidinil haqqi. Bahwasanya Nabi Muhammad itu memberikan apa? Memberikan petunjuk bagi makhluknya. Ya, jadi makhluk, jadi manusia yang ada di bumi. Fa'arsada al-khalq lidinil haqqi. Bahwasanya Nabi Muhammad itu memberikan petunjuk kepada makhluk, baik itu manusia atau jin, sama aja. Jadi Rasulullah itu diutus di bumi itu untuk siapa ya? Untuk manusia dan kafatal makhluk, yaitu seluruh apa? Seluruh makhluk.
bisayfihi wa hadihi lil haqqi. Bagaimana Rasulullah itu untuk memberikan petunjuk, memberikan hidayah, bagaimana caranya? Bisayfihi, dengan apa? Dengan cara pedang. Maksudnya apa? Perang. Bagaimana Rasulullah mengajak Islam? Yaitu dengan cara apa? Dengan cara berperang dengan orang kafir. Begitu juga Rasulullah itu ketika mengajak untuk kebaikan, mengajak untuk hidayah, itu dengan apa? Wa hidayatul lil haqqi, ngajak-ngajak dakwah. Jadi dakwahnya Rasulullah itu ada kalanya dengan perang, ada kalanya dengan ajak, dengan secara lemah lembut. Jadi farsadal khalq lidinil haqqi. Jadi tugas dari Nabi Muhammad untuk apa? Memberikan hidayah kepada makhluk. Dengan cara apa? Dengan cara berperang. Begitu juga dengan apa? Dengan dakwah. Kemudian Muhammadul Aqib li rusli rabbih wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Bahwasanya Nabi Muhammad itu termasuk nabi yang paling akhir. Kemudian kemarin itu Nabi Isa itu turun di hari kiamat itu dengan syariatnya siapa? Dengan syariatnya Nabi Muhammad. Dan hakikatnya Nabi Isa itu kenabiannya adalah sebelum Nabi Muhammad. Wa alihi, keluarganya Nabi Muhammad. Ya, ketika kita selawat ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Keluarganya Nabi Muhammad, maksudnya apa kalimat ali? Itu jangan kita anggap bahwasanya ali adalah keluarganya khusus Nabi Muhammad aja, enggak. Harus kita ketahui pertama apa? Bahwasanya al-al ketika kita berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahwasanya kalimat al-ali atau keluarga itu adalah khusus bagi setiap orang mukmin. Ingat-ingat itu kalau khusus doa itu sebab apa? Untuk orang mukmin. Walaupun orang itu tadi adalah orang yang maksiat, tetap dapat doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ali itu adalah keluarga, yaitu semua orang mukmin. Walaupun bukan dari keturunannya Rasulullah. Itu dapat doa. Tapi dalam segi zakat, apa yang dikatakan ali atau keluarga, yaitu orang yang dilarang apa mendapatkan zakat, yaitu Bani Muttalib dan Bani Hashim. Kenapa? Sebab mereka itu ketika zaman Rasulullah mendapatkan khumusul humus. Kemudian dalam segi apa? Dalam segi lagi nasab. Kalau dikatakan keluarga Nabi itu bagaimana nasabnya? Ya pokoknya keturunan dari Fatimah Zahra, yaitu Hasan dan Husain. Sampai zaman sekarang masih ada. Jadi ahlul bait itu masih ada sampai zaman sekarang. Bahkan kalau orang itu mengingkari ahlul bait bisa kufur. Sebab apa? Sebab di ayat Al-Quran itu sudah ada kalimat apa? Yutahhirukum ahlal bait. Ada kan kalimat ahlul bait di Al-Quran? Kalau dia mengingkari bahwasanya di dunia ini nggak ada ahlul bait, nggak ada keturunannya Rasulullah, bisa kufur. Sebab di ayat Al-Quran itu ada kalimat ahlul bait. Kemudian wabadu fal ilmu bi asliddin. Sebelum itu sahabat. Bahasanya sahabat itu adalah orang yang iman atau bertemu kepada Rasulullah dan menetapkan iman. Kalau nggak bertemu Rasulullah ya bukan dikatakan sahabat, tapi dikatakan tabi'in. Walaupun satu zaman dengan Rasulullah. Jadi kalau meninggal dalam keadaan kufur bukan dikatakan sahabat. Jadi harus apa? Harus dalam keadaan iman menetapi Islam. Wa ba'du fal ilmu bi aslid dini muhattamun yahtaju lit tabyin. Bahwasanya ilmu ya untuk apa? Untuk aslid din, yaitu usuluddin, yaitu ilmu tauhid. Muhattamun yahtaju lit tabyin. Bahwasanya ilmu usuluddin itu hukumnya apa? Hukumnya wajib untuk dipelajari. Bahkan litabyin, untuk memperjelaskan juga asal-asal agama itu bagaimana, tauhid itu bagaimana, itu hukumnya wajib. Jadi muhattamun, mengetahui belajar ilmu usuluddin itu hukumnya wajib. Tergantung orangnya itu wajibnya bagaimana. Ada wajibnya itu secara ijmali, secara global, ada caranya itu secara tafsir. Contohnya begini, apa dalilnya Allah itu ada?
Dalilnya apa? Ya dalilnya itu yaitu bumi. Sudah cukup. Kalau secara tafsili ya harus melihat dulu bumi itu berubah, terus siapa yang merubah, ya kan? Setiap hari berubah apa bentuknya, atau malam kemudian pagi. Maka di situ dikatakan dalil ijmali secara tafsir, baik dari Al-Qur'an atau hadis. Yahtaju litabyin, maka ilmu usuluddin itu atau ilmu tauhid ya butuh untuk apa? Untuk dijelaskan. Sebab apa? Sebab zaman sekarang khususnya orang Wahabi banyak, bahkan orang Syiah banyak, ya kan, di Indonesia banyak. Tujuan mereka apa? Ya merusak akidah atau merusak usuluddin atau tauhid. Contohnya tadi Wahabi itu, kenapa di sekolah-sekolah itu kok diajarkan tauhid ono telu? Tujuannya apa? Ya supaya ngerusak akidah wong Indonesia. Makanya penting kita belajar di sini. Sebab yahtaju litabyin, butuh kita itu penjelasan ilmu akidah. Khususnya zaman sekarang mengatakan Allah itu ada, orang Wahabi itu mengatakan ya duwahi fawqa aydihim, bahwasanya Allah mempunyai tangan. Tangannya seperti apa? Ya seperti manusia, seperti ini. Ya jenis wong goblok. Durung ngerti pangeran kawis ngarani kaya manungsa. Jadi makanya penting kita belajar seperti itu. Kita harus menjelaskan. Ya. Lakin minat tatwili kallatil himam, bahwasanya kitab-kitab sing dawa iku iso ndadekno apa? Iso ndadekno males ya kan? Iso ndadekno males. Makanya pengarang Nadam ini hanya berapa? 144 ya kan? Kalau Jawa-Jawa mungkin wong sing ngarang ae males apa mana sing pelajari ya kan? Sampai anak piye? Ya, cuman 144 belajar piye? Males ora? Iki titik. Ya, jadi mumpung titik. Jadi lakin minat tatwil kallatil himam. Jadi lek Jawa-Jawa iso ndadekno males, tapi lek sithik ndadekno enak, ndadekno semangat. Fasara fi al-ihtisaru muntasam, maka di sini jadi apa? Jadi ringkas dan apa? Dan menjadikan akidah tadi itu sebagai kewajiban untuk mempelajarinya. Wahadi urjuzatun laqabtuha jauharatat tauhid qad hadabtuha. Nah, doman ini dikatakan sebagai apa? Jauharatat tauhid. Artinya apa? Yaitu mutiaranya tauhid. Bagaimana harganya mutiara? Berharga apa enggak? Mulia, berharga. Maka ilmu tauhid itu berharga dan mulia. Wallahu arju bil qabili nafi'a. Jadi pengarang itu mengharapkan supaya apa? Supaya kitab ini bisa diterima oleh semua kalangan, kemudian bisa manfaat dan mendapatkan pahala arep-arep oleh ganjarane Gusti Allah. Fakulluman awwalu wajibin, utawi kawitane kewajiban ala mukallafi yang atase wong mukallaf. Fakulluman mongko utawi sekabehane wong kulifa kang den mukallafe kang den paksa sapa man syara'an syariat wajaba mongko wajib alaihi ing atase man apa ayarif apa yen to weruh sapa man ma ing perkara kot wajib kan teman-teman wajib apa ma. Jadi awal mula untuk kewajiban itu apa bagi seorang yang mukallaf. Mukallaf itu apa? Ya orang yang sudah masuk dalam umur balik. Jadi mukallaf itu adalah orang yang sudah balik kemudian bulughud dakwah. Orang yang sudah sampai untuk dakwah agama Islam. Jadi dikatakan apa? Mukallaf. Jadi wong lek durung umur balik ya bukan dikatakan mukallaf. Bukan apa istilahnya durung dikenai tanggung jawab. Jadi mukallaf itu dari kata kullifa berarti istilah dikenai tanggung jawab. Jadi harus apa istilahnya balik kemudian bulughud dakwah. Misalnya wong iku mau ke uripe ndek dhuwur gunung. Kana wong sing dakwah ndek kono. Ya bukan dikatakan orang mukallaf.
Contohnya misalnya urip iku men di alas, urip di pelosok ngono. Enggak iso dijangkau para pendai. Maka bukan dikatakan mukallaf orang tersebut. Sebab syarat dari mukallaf, pengertian dari mukallaf seperti tadi itu, yaitu balik, kemudian salamatul dakwah, kemudian salamatul khawas. Begitu juga orang yang selamat panca indranya. Ada berapa panca indra? Ada 6. Yaitu meripat, kemarin ngono omongan, terus kuping perngrungu. Jadi wong iku nalikane gak iso ngrungu, gak iso ndelok, bukan dikatakan orang mukallaf. Ingat, orang yang nggak bisa melihat, yang nggak bisa apa istilahnya berbicara, yang nggak bisa mendengar, ini bukan dikatakan mukallaf. Dia tidak dikenai kewajiban syariat Islam. Sebab apa? Misalkan dia itu nggak bisa mendengar, terus bagaimana dia mendapatkan ilmu, ya kan? Maka dia tidak wajib apa istilahnya melakukan syariat Islam, sebab dia bukan mukallaf. Bisa dimengerti sampai situ, ya. Lillahi man kusyawa wal jaiza, lan ngerteni sifat jaiz, wal mumtani'a, lan barang kang den larang, wa misla dalan iku sepadane iki. Tegese apa? Sifat jaiz, sifat wajib, sifat sing dilarang, ya. Liruslihi maring utusane Gusti Allah. Fastami'a, mongko ngrungokno sira. Jadi semuanya itu juga sama, hak-hak dari para rasul-rasulnya Allah itu punya sifat wajib, mempunyai sifat jaiz, ya kan? Ada. Maka wajib mengetahui seperti itu. Itquluman ilahuna wallahu alam bisawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.